Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safa Salsabila dengan NIM 06031382429094 kelas Palembang dengan nomor absen saya 21. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Sriwijaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang diampu oleh Ibu Juliana FH SPD MPD. Jadi di sini saya akan membahas inflasi di Indonesia. Jadi jangan lupa nonton video ini sampai habis. Pernah nggak sih kalian merasa harga kebutuhan sehari-hari itu makin lama makin mahal? Misalnya beras makin naik, cabai makin mahal, atau uang jajan terasa cepet banget habisnya. Nah, kondisi ini dalam ilmu ekonomi disebut inflasi. Terus apa sih itu inflasi? Nah, inflasi dapat diartikan sebagai keadaan di mana harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi juga menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara. Jika inflasi terlalu tinggi, dapat berdampak negatif seperti ketidakstabilan ekonomi, meningkatnya pengangguran, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam tingkat yang rendah, inflasi masih dapat memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi. Inflasi juga memiliki beberapa jenis, seperti inflasi ringan, yaitu kenaikan harga di bawah 10% per tahun, masih tergolong normal dan tidak terlalu berdampak besar. Ada juga inflasi sedang, yaitu kenaikan harga 10% sampai 30%, mulai terasa dan mengganggu daya beli masyarakat. Ada juga inflasi berat, yaitu kenaikan 30 sampai 100%, berdampak serius pada ekonomi dan menurunkan kesejahteraan. Ada juga inflasi hiperinflasi, yaitu kenaikan harga 1%, sangat parah, harga naik dan ekonomi bisa kacau. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi secara tahunan di akhir Februari mencapai 4,76%. Kondisi ini menunjukkan tren kenaikan inflasi tahunan yang tertinggi sejak Maret 2023. Saat itu inflasi tahunan Indonesia sempat mencapai 4,97%. Mengacu inflasi berdasarkan kelompok, kontributor utama inflasi ini mayoritas disumbang dari kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Sementara BPS mencatat jika secara bulanan laju inflasi mencapai 0,68% dan inflasi tahunan kalender sebesar 0,53%. Perawatan pribadi dan jasa lainnya hingga makanan, minuman, dan tembakau menjadi kontributor utama kenaikan inflasi secara bulanan dan secara tahun kalender. Kalender atau year of debt terjadi inflasi sebesar 0,53%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,54%. Dan makanan, minuman, tembakau ini juga memberikan andil inflasi 0,45%. Adapun komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau tersebut, terutama yaitu daging ayam ras dengan andil inflasi 0,09%. Yang kedua, cabai rawit dengan andil inflasi 0,08%, ikan segar dengan andil inflasi 0,05%, cabai merah andil inflasinya 0,0%, 0,04%, dan juga tomat, beras, serta telur ayam ras dengan andil inflasi masing-masing 0,02%. Nah, teman-teman media, komoditas yang lain juga memberikan andil inflasi, yaitu emas perhiasan. Andil inflasinya cukup besar, yaitu 0,19%, dan juga tarif angkutan udara andil inflasi
Pada Februari 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi di Indonesia sebesar 4,76% secara tahunan years on years dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 110,50. Sementara inflasi bulanan atau muncumun sebesar 0,68% dengan indeks tahun berjalan years on date sebesar 0,53%. Kenaikan inflasi ini antara lain dipengaruhi oleh efek perbandingan tahunan sebelumnya, low base effect, khususnya akibat normalisasi tarif listrik setelah adanya diskon pada tahun 2025 serta kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran. Oleh karena itu, inflasi pada periode ini menjadi perhatian penting karena mencerminkan adanya tekanan harga yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, inflasi pada Februari 2026 menunjukkan adanya tekanan kenaikan yang dipengaruhi oleh faktor jangka pendek maupun struktural. Permasalahan utamanya bukan hanya berasal dari tingginya permintaan, tetapi juga akibat penyesuaian kebijakan seperti normalisasi tarif listrik serta kenaikan harga beberapa komoditas. Hal ini menandakan bahwa harga masih cukup rentan terhadap perubahan kebijakan dan faktor eksternal. Selain itu juga, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya distribusi dan ketersediaan barang pada beberapa sektor yang dapat mendorong kenaikan harga lebih lanjut. Jika tidak segera diatasi, tekanan inflasi ini berpotensi melemahkan daya beli masyarakat dan mengganggu kestabilan perekonomian Indonesia. Permasalahan inflasi Februari 2026 berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa yang terus meningkat, sehingga kebutuhan sehari-hari menjadi lebih mahal. Selain itu, kondisi ini juga dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi karena harga yang tidak terkendali membuat perencanaan keuangan menjadi sulit, baik bagi rumah tangga maupun pelaku usaha. Dampak lainnya adanya meningkatnya beban biaya hidup, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi jika konsumsi masyarakat menurun. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah bersama Bank Indonesia dapat menerapkan berbagai langkah strategis, salah satunya melalui kebijakan moneter, seperti penyesuaian suku bunga guna mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu menjamin kestabilan harga dan ketersediaan barang, khususnya bahan pangan, dengan memperbaiki sistem distribusi serta melakukan operasi pasar. Kebijakan seperti penyesuaian tarif listrik juga perlu dilakukan secara cermat agar tidak memicu kenaikan harga yang signifikan. Di samping itu, upaya meningkatkan produksi dalam negeri serta menjaga kestabilan nilai tukar rupiah juga menjadi langkah penting untuk menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Kesimpulannya, inflasi merupakan masalah ekonomi yang perlu dikendalikan karena dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan berbagai pihak agar inflasi tetap terkendali dan perekonomian tetap stabil. Saya, Safa Salsabila, pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah.